Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin khatimir rusul wa man tamassaka bi sunnatihi wa sara ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Para pendengar Radio Hang FM yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya akidah adalah merupakan pondasi bangunan yang di atasnya akan dibangun suatu umat. Kejayaan suatu umat, keruntuhannya sangat terkait sekali dengan keropos tidaknya akidah mereka. Karena itulah risalah para nabi semuanya menyuruhkan kepada perbaikan akidah. Kita melihat banyak para nabi-nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah perintahkan mereka untuk meluruskan akidah manusia. Bahkan dalam sebagian besar kisah-kisah para nabi dan rasul, Allah tidak perintah mereka untuk menggulingkan para penguasa-penguasa yang zalim, para penguasa-penguasa yang kafir, taghut. Allah perintahkan mereka berdakwah. Allah perintahkan nabinya Musa untuk mendakwai Fir'aun. Allah perintahkan nabinya Ibrahim Khalilullah mendakwakan Namrud. Dan begitulah setiap umat. Ini menunjukkan tujuan manusia diciptakan adalah agar mereka mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala, agar mereka memberikan hak Allah Subhanahu wa taala, yakni hak untuk diibadahi semata. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak sekali penjelasan dalam kitab kita menjelaskan prinsip ini, bahwasanya setiap nabi menyuruhkan kepada kaumnya agar mereka beribadah untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala semata. Dalam surah Al-A'raf ayat 59 Allah mengatakan, "Wa'budullah ma lakum min ilahin ghairuh." Sembahlah Allah, tiada bagi kalian Tuhan selainnya. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an ya'budullah wajtanibut taghut. Kami telah utus di setiap umat seorang rasul yang menyeru, sembahlah Allah, jauhilah taghut. Ini semua karena Allah Subhanahu wa taala ciptakan makhluk dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, kata Allah dalam surah Adz-Dzariyat ayat 56. Tidaklah kami ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka mengibadatiku. Karena itu ibadah adalah merupakan hak yang mutlak bagi Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu, "Ya Mu'adz, tadri ma haqqullahi 'alal ibad wa ma haqqul ibadi 'ala Allah?" Tahukah engkau wahai Mu'adz, apa hak Allah atas hamba dan apa hak hamba atas Allah? Qala qultu Allah wa rasuluhu a'lam. Berkata Mu'adz, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui jawabannya. Qala fa inna haqqallahi 'alal ibadi an ya'budu Allah wa la yusyriku bi syai'a. Hak Allah atas hamba agar mereka mengibadati Allah semata dan tidak mempersekutukannya. Wa haqqul ibadi 'ala Allah 'azza wa jalla an la yu'adzib man la yusyrik bihi syai'a. Dan hak hamba atas Allah, bahwasanya Allah berjanji tidak mengazab orang-orang yang tidak berbuat kesyirikan kepadanya. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari rahimahullah ta'ala, Imam Muslim rahimahullah. Maka inilah hak yang pertama kali harus ditegakkan secara mutlak oleh siapapun juga. Dan inilah merupakan hak yang harus diperjuangkan pertama kali secara mutlak. Dan inilah yang diperjuangkan para Rasul alaihim afdhalus salatu taslim, agar hak Allah SWT untuk diibadahi menjadi hak Allah yang mutlak, yang harus direalisasikan oleh seluruh umat. Maka kezaliman terbesar di seluruh umat adalah ketika mereka mengabaikan hak Allah SWT, yakni hak untuk disembah semata, yakni kesyirikan. Itulah kezaliman tingkat tinggi yang tiada bandingnya.
Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita bahwasanya hak pertama kali Allah adalah untuk diibadati. Dalam banyak ayat Allah mengatakan wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Tuhanmu telah menetapkan janganlah kamu mengibadati kecuali kepadanya semata dan berbuat bakti kepada kedua orang tua. Dalam surah Al-Isra ayat 23. Allah mengatakan dalam surah Al-An'am ayat 151, qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum 'alaikum alla tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Katakan Muhammad, kemari aku bacakan apa-apa yang diharamkan Rabb kalian atas kalian, yakni janganlah kalian mempersekutukan Allah dan berbuat baktilah kepada kedua orang tua. Karena ini adalah merupakan pondasi dasar, kita melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selama 13 tahun di kota Mekah menyeru manusia untuk memberikan hak Allah, yakni agar diibadati, mendakwakan manusia agar menjauhkan segala macam bentuk kesyirikan. Karena itulah kita melihat banyak sekali ayat Al-Quran menjelaskan dan menetapkan tentang masalah uluhiyah ini, kewajiban untuk mengibadati Allah semata dan larangan berbuat syirik kepadanya. Dan setiap manusia, setiap orang yang salat, baik dia salat fardu maupun salat sunnah, telah berjanji dalam ucapannya setiap hari, dalam ucapannya ketika mengucapkan dalam bagian surah Al-Fatihah, iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami beribadah dan hanya kepadamu ya Allah kami memohon pertolongan. Maka ini disebut dengan nama tauhidul ibadah atau tauhidul ilahiyah atau uluhiyah atau tauhidul talab wal qasd. Banyak namanya. Ada namanya tauhidul ibadah atau tauhidul ilahiyah. Karena di sini Allah perintahkan kita untuk memberikan ibadah kepada Allah semata, mengesahkan Allah dalam ibadah, menjadikan Allah sebagai uluhiyah, Tuhan yang diberikan kepadanya segala macam bentuk ibadah. Atau tauhidul talab, karena Allah dalam banyak ayat menuntut agar manusia memberikan ibadah untuknya semata. Tauhidul qasd, sebagai tujuan manusia dalam amalannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan tauhid ini sebenarnya telah terhujam dalam fitrah seluruh anak manusia. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, "Ma min mauludin illa yuladu 'alal fitrah." Tidaklah setiap anak kecuali terlahir di atas tauhid, di atas fitrah. Sesungguhnya penyimpangan dalam tauhid terjadi karena tarbiyah yang rusak, karena pendidikan, pengaruh orang tua yang rusak, di mana Rasulullah mengatakan fa'abawah yahwidani au yunassirani au yumajjisani, karena kedua orang tua lah kelak yang akan menjadikannya menjadi Yahudi atau Nasrani ataupun Majusi, wal iyadzu billah. Tauhid yang pertama ini tauhidul ibadah atau tauhidul qasdi wat talab atau tauhidul uluhiyah, merupakan tauhid yang paling mendasar di alam ini. Dan Allah ciptakan manusia di atas agama tauhid, di atas tauhid ini. Seluruh makhluk Allah SWT ciptakan di atas fitrahnya, di atas tauhid. Adapun kesyirikan datang belakangan. Asal muasal manusia beragama tauhid. Adapun kesyirikan datang belakangan. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam kitabnya yang mulia dalam surah Al-Baqarah ayat 213, "Kana an-nasu ummatan wahidah fab'atha Allahu an-nabiyyin mubasysyirin wa mundhirin wa anzala ma'ahumul kitaba bil haqq liyahkuma bainan nas fi ma ikhtalafu fi." Allah mengatakan adalah manusia merupakan satu umat, maka Allah utus para nabi sebagai pembawa kabar berita gembira dan berita peringatan, dan Allah turunkan kepada mereka bersama mereka Alkitab dengan hak agar mereka menghukumi antara manusia dalam perkara-perkara yang diperselisihkan. Allah mengatakan dalam surat Yunus ayat 19, "Wa ma kana an-nasu illa ummatan wahidatan fakhtalafu." Tidaklah manusia kecuali adalah merupakan satu umat, kemudian mereka berselisih. Asal muasal manusia beragama tauhid. Maka salah jika ada yang mengajarkan manusia pertamanya beragama animisme, menyembah
sesuatu yang mereka takutkan. Menyembah matahari, menyembah petir, menyembah api dan seterusnya. Lambat laun barulah manusia karena akal mereka semakin tinggi menyembah Tuhan. Ada yang menyembah Tuhan yang jumlahnya puluhan, kemudian ada yang menyembah Tuhan jumlahnya 3 dan seterusnya, akhirnya menyembah Tuhan yang satu. Ini adalah merupakan persepsi yang salah. Asal muasal manusia beragama tauhid. Adam alaihissalam beragama tauhid. Sejak Adam sampai Nuh, manusia semuanya beragama tauhid. Berkata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, "Kana baina Nuhin wa Adam alaihi wassalam 10 qurun, kulluhum ala syari'atin minal haqq." Adalah jarak antara Nuh dan Adam 10 abad. Dan seluruh anak manusia pada abad tersebut, antara Adam dan Nuh, di atas syariat yang hak. Berkata Al-Allamah Ibnu Al-Qayyim, "Hadza huwal qaulus shahih fil ayat." Inilah dia tafsiran yang paling benar dalam menafsirkan ayat ini. Kemudian Ibnu Qayyim menyebutkan banyak ayat yang memperkuat hal ini. Jadi kesyirikan yang pertama terjadi itu ada pada zaman Nabi Nuh alaihissalam, ketika mereka ghulu, berlebih-lebihan terhadap orang-orang saleh mereka. Kemudian setelah menghujam dalam diri mereka kesyirikan karena disebabkan yang sifat yang berlebih-lebihan, sikap yang berlebih-lebihan kepada orang-orang saleh, mereka pun menentang dan mengingkari dakwahnya Nabi Nuh. Sehingga mereka mengatakan, "Wa qalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna waddan wa la suwa'an wa la yaghutha wa ya'uqa wa nasra." Surat Nuh ayat 23. Mereka berkata, jangan sekali-kali kalian tinggalkan Tuhan-Tuhan kalian. Jangan tinggalkan peribadatan kepada Wad, tidak pula kepada Suwa', Yaghuth dan Ya'uq serta Nasr. Berkata Al-Imam Bukhari rahimahullah ta'ala, dari Ibnu Abbas diriwayatkan, "Hadhihi asma'u rijalin salihin min qaumi Nuh." Nama-nama tadi, nama-nama ini adalah merupakan nama orang-orang salih pada zaman Nabi Nuh. Ada yang bernama Wad, Suwa', Yaghuth, Ya'uq dan Nasr. فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن أنصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون أنصابا وسموها بأسمائهم فعلوا فلم تعبد حتى إذا هلك أولئك وتنسخ العلم عبدت. Berkata Ibnu Abbas, ini adalah merupakan nama-nama orang saleh pada masa zaman Nabi Nuh. Tatkala mereka meninggal, syaitan membisikkan kepada generasi yang ditinggalkan, kepada kaum mereka, hendaklah kalian tegakkan, kalian dirikan di majlis-majlis mereka patung-patung mereka, dan berikanlah patung-patung tersebut nama-nama mereka, dan ketika itu belum lagi disembah. Tatkala generasi itu hilang semuanya, punah generasi tersebut, dan ilmu telah tercabut, akhirnya jadilah patung-patung tersebut disembah dari selain Allah subhanahu wa ta'ala. Berkata Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Ighathatul Lahfan, berkata banyak para ulama-ulama salaf, lamma matu akafu ala kuburihim. Tatkala wafat orang-orang saleh tersebut, mereka berdiam i'tikaf di kuburan-kuburan mereka. Thumma sawwaru tamathilahum thumma tala alaihimul amadu fa'abaduhum. Mereka rajin mendatangi kuburan-kuburan orang-orang saleh tersebut, berdiam di sana, i'tikaf di sana. Kemudian mereka mulai menggambar patung-patung mereka, patung-patung orang saleh tersebut, dan semakin lama ketika zaman semakin jauh daripada ilmu, akhirnya disembahlah patung-patung tersebut. Berkata Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Ighathatul Lahfan, "Waqad tala'aba asy-syaitanu bil musyrikin fi ibadatil asnam bi kulli qaumin ala qadri uqulihim." Syaitan berhasil mempermainkan orang-orang musyrikin ketika mereka mengibadati berbagai macam patung-patung sembahan-sembahan sesuai dengan tingkat akal mereka. Fata'ifatun da'ahum ila ibadatiha min jihati ta'zimil mauta. Sebagian golongan daripada orang-orang musyrikin disuruh syaitan mengibadahi patung-patung ini dalam kerangka berpikir bahwasanya
Sesungguhnya mereka bukanlah menyembah patung-patung, tapi mengagungkan orang-orang mati tersebut yang telah mereka gambar dan mereka lukis, mereka bentuk patung-patung atas gambar-gambar ataupun atas patung-patung orang-orang saleh tersebut, sebagaimana kaum Nabi Nuh. Jadi ada sekelompok orang yang dibisikkan oleh syaitan agar mereka memuliakan para orang-orang saleh. Dan cara memuliakannya dibisikkan oleh syaitan agar mereka membuat patung-patung mereka setelah mereka meninggal. Berkata Ibnu Qayyim, wa hadha as-sababu huwa al-ghalib 'ala awamil musyrikin. Dan ini adalah merupakan sebab yang paling banyak terjadi pada orang-orang awam kaum musyrikin. Ya, mereka berangkat menyembah patung itu dari bentuk pengkultusan, mengagungkan orang-orang saleh mereka. Sebagai tanda jasa kesalehan mereka, mereka buatkan patung-patung yang akhirnya lambat laun ketika ilmu hilang, patung-patung ini tidak lagi sebagai patung dihormati tapi disembah dari selain Allah Subhanahu wa taala. Wa amma khawasuhum fattakhadul asnam 'ala suwar al-kawakib al-mu'aththira fil 'alam bi za'mihim. Adapun orang-orang yang lebih berakal lagi daripada orang-orang musyrikin, orang-orang khawas mereka, orang-orang khusus mereka, mereka banyak menjadikan Tuhan-Tuhan selain Allah SWT dalam bentuk simbol-simbol bintang-bintang yang menurut mereka punya pengaruh dalam alam raya ini. Wa ja'alu lahum buyutan wa sadanah wa hijaban wa qurbana, di mana mereka membuat tempat-tempat persembahan. Mereka adakan juru-juru kunci, mereka berikan sembelihan-sembelihan dan kurban. Walam yazal hadza fid dunya qadiman wa haditsan. Dan ini perkara masih ada terus-menerus di dunia ini selama dunia terbentang dahulu kala sampai sekarang ini. Dan asal muasal kesyirikan ini terjadi daripada orang-orang Sabi'ah yang ada pada zaman Nabi Ibrahim alaihissalam, yang telah dihujat oleh Nabi Ibrahim dan telah diterangkan kepada mereka kesyirikan mereka. Bahkan Nabi Ibrahim menghancurkan Tuhan-Tuhan mereka. Wa ta'ifatun ukhra ittakhadhat al-qamara sanama. Dan ada yang menjadikan bulan sebagai tuhannya. Mereka menganggap bulan itu berhak untuk disembah dan diibadati. Dan mereka menganggap bulan punya pengaruh besar untuk mengatur alam raya ini. Dan satu kelompok manusia lainnya ada yang menyembah api. Mereka lah orang-orang Majusi yang membuat tempat altar penyembahan api. Mereka mengambil juru-juru kunci, mengambil pengawal-pengawal yang tidak meninggalkan api sedikit pun padam. Mereka pelihara api selama-lamanya. Dan itulah simbol mereka. Ada juga orang-orang musyrikin yang menyembah air. Mereka menganggap air adalah merupakan asal segala sesuatu. Dan air adalah merupakan sumber kehidupan. Air adalah merupakan alat bersuci dan seterusnya. Ada juga orang-orang yang menyembah hewan, menyembah sapi, dan seterusnya. Ada yang menyembah kuda, sebagaimana keyakinan orang-orang Yunani kuno. Mereka memiliki dewa kuda. Ada yang menyembah jin, ada yang menyembah manusia, ada yang menyembah malaikat, dan lain-lainnya. Sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Ighatsatul Lahfan. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari hadis yang tadi kita bacakan, dari athar yang menerangkan bagaimana awal muasal kesyirikan terjadi di umat ini, athar yang berasal daripada Ibnu Abbas yang menjelaskan bahwasanya asal muasal kesyirikan itu terjadi pada zaman Nabi Nuh, dan syaitan menyuruhkan, membisikkan kepada kaum Nabi Nuh setelah ditinggalkan oleh orang-orang saleh mereka untuk membuat patung-patung mereka dan lambat laun disembah. Kita akan dapat mengambil beberapa pelajaran. Yang pertama, khuturatu ta'liq as-suwar 'ala al-judran wa nusb at-tamathil fil majalis wal mayadin. Pelajaran pertama, betapa bahayanya menggantungkan foto-foto, gambar-gambar, patung-patung diletakkan di meja-meja, dinding-dinding, di tempat-tempat orang berkumpul, lapangan-lapangan. Wa anna dzalika ya'ulu bin nas ila syirki. Karena hal ini lambat laun akan menggiring manusia kepada kesyirikan. Bihaitsu tatawwaru ta'dhimu tilka as-suwar wa tamathil ila ibadatiha.
karena lambat laun orang-orang akan menyembahnya. Wa i'tiqad jalbi al-khair wa daf'i syarr minha kama hadatha liqaumi Nuh. Jadi pelajaran pertama menggambarkan betapa bahayanya tradisi menggantungkan gambar-gambar orang saleh, gambar-gambar wali di dinding-dinding, apalagi dalam bentuk patung-patung mereka dibuat, diletakkan di rumah-rumah, di tempat-tempat berkumpul, di jalan-jalan. Bahaya sekali patung-patung pahlawan, karena akan terjadi kembali kesyirikan sebagaimana terjadinya pada zaman Nabi Nuh. Lambat laun patung-patung ini dianggap memiliki kesaktian, mendatangkan manfaat, menolak mudarat. Sebagaimana kita lihat pada zaman Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, tidaklah langsung kesyirikan terjadi, tapi terjadi sedikit demi sedikit. Karena itu faedah yang kedua, karena itu pelajaran yang kedua yang dapat kita petik, kita melihat betapa dahsyatnya tipu daya syaitan untuk menyesatkan anak Adam. Di mana syaitan terkadang menggoda manusia dari sisi perasaan mereka. Di mana syaitan menggoda manusia, membisikkan kepada mereka agar berbuat kebaikan. Lihatlah syaitan bagaimana memperdaya kaum Nabi Nuh. Di mana syaitan berkata kepada kaum Nabi Nuh, apa tanda bakti kalian kepada orang-orang saleh? Mereka telah meninggalkan kepada kebaikan. Mereka menunjukkan jalan kebenaran, agama yang benar. Setelah mereka meninggal, apakah kalian biarkan begitu saja mereka lewat? Habis, punah. Apa tanda bakti kalian sebagai orang-orang ditinggalkan? Kemudian syaitan mengatakan kepada mereka, bukankah kebaikan untuk selalu mengingat mereka? Bukankah cara yang terbaik untuk mengingat mereka adalah membuat patung-patung mereka? Maka dibuatlah patung-patung mereka, dan belum disembah. Karena itulah awal muasal kesyirikan ini terjadi karena ghulu, sikap ekstrim berlebihan terhadap orang-orang saleh. Ini yang dipermainkan syaitan. Perasaan mereka ini yang berhasil dipermainkan syaitan. Perasaan cinta kepada wali-wali ini yang menjadi sumber tipu daya syaitan. Tentunya sedikit demi sedikit syaitan akan menggiring mereka untuk tergelincir kepada kesyirikan. Karena itu, saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah SWT, kesyirikan itu terjadi bukan sekaligus, tapi setahap demi setahap, sedikit demi sedikit. Kita melihat betapa Rasulullah berupaya untuk menutup segala macam bentuk kesyirikan. Banyak sekali larangan sholat di kuburan dan seterusnya, larangan bersumpah atas nama selain Allah. Itu semuanya upaya agar tidak terjadi kesyirikan. Pelajaran yang ketiga yang dapat kita ambil, bahwasanya syaitan tidak akan pernah berhenti untuk membuat makarnya, tipu dayanya kepada anak Adam. Syaitan tidak akan pernah merasa jenuh, bosan untuk menyesatkan anak Adam. Kalaupun tidak dapat disesatkan untuk generasi pertama, dia berharap akan tersesat generasi kedua atau ketiga. Lihatlah bagaimana syaitan berupaya untuk menyesatkan kaum Nabi Nuh. Ketika dia tidak mampu secara total, secara sekaligus menyesatkan generasi pertama yang langsung bersentuhan bertemu dengan para ulama, dia berharap generasi kedua akan rusak atau ketiga, dan ternyata berhasil. Ketika nggak ada lagi orang yang berilmu, maka mereka pun menyembah patung-patung tersebut. Jadi agama kita ini bukan agama untuk hari ini saja. Agama untuk selanjutnya, seterusnya, sampai hari kiamat. Segala langkah-langkah kepada kesyirikan dipotong. Jangan sampai kita gantungkan foto-foto wali, foto-foto orang keramat di tempat-tempat kita. Kita katakan, saya tidak menyembahnya. Saya meletakkannya karena tanda cinta saya kepada wali tersebut. Kita melihat cara beragama kaum muslimin sampai saat ini. Banyak mereka gantungkan, terkadang foto Habib-Habib, berpuluh Habib digantungkan, diletakkan di masjid. Itu kemungkaran besar sekali. Berubahlah masjid sebagaimana gereja, dan seterusnya. Ya, kadang-kadang di tempat-tempat usaha mereka digantungkan foto-foto syekh, ini foto syekh fulan yang keramat dan seterusnya. Kami menggantungkannya bukan untuk menyembahnya, sebagai tanda kecintaan kami sebagai keturunannya, anak cucunya. Kita katakan inilah dia awal kesyirikan orang-orang pada zaman Nabi Nuh. Ya, mereka tidak langsung menyembah.
Mereka katakan ini sebagai bentuk ta'zim, sebagai bentuk penghormatan kepada mereka. Ataupun gambar-gambar lainnya, gambar-gambar orang tua kita dan seterusnya. Ataupun patung-patung pahlawan yang dibuat dan seterusnya. Maka poin yang keempat, hal ini memberikan kepada kita pelajaran bahwasanya kita tidak boleh tasahul, sepele, melihat segala macam bentuk sarana kesyirikan. Kita harus potong segalanya dari akar-akarnya, dari mula. Jangan sampai ada peluang kepada kesyirikan. Lihatlah Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, ketika melihat sudah ada gejala-gejala kesyirikan. Ketika orang-orang ramai-ramai mendatangi sebuah pohon di bawahnya Nabi berbaiat, baiatur ridwan, dan para sahabat. Ketika sulh Hudaybiyah, ketika Umar mencium akan terjadi kesyirikan, kata Umar, musnahkan pohon tersebut. Maka dipotonglah pohon tersebut. Ini adalah merupakan saddu dzari'ah, menutup pintu-pintu kerusakan yang dibenarkan dalam agama ini dan harus dilakukan. Lihatlah Rasulullah SAW ketika memesankan kepada Ali, berkata Ali, Rasulullah mengutusku untuk tidak membiarkan ada patung-patung maupun gambar-gambar yang tegak kecuali aku tebas dan aku hancurkan. Tidak ada kuburan-kuburan yang dibangun di atasnya kecuali aku samaratakan dengan tanah. Ini perintah Rasulullah SAW. Jangan kita katakan kami membangun kuburan ini sebagai tanda bentuk kecintaan kami kepada orang-orang yang dikubur. Bukan untuk menyembah mereka. Sebagaimana sekarang ditirukan sebagian kaum muslimin, di mana mereka mengabaikan sunnah Rasulullah SAW untuk tidak membangun kuburan. Dan perasaannya mereka mengatakan ini sebagai bentuk ta'zim, sebagai bentuk balas budi kepada orang tua kami. Kami bangun kuburannya. Kami tidak akan menyembahnya. Kita katakan ya, itu pada generasi awal. Tapi lambat laun kita nggak tahu apa yang terjadi ketika telah hilang ilmu. Maka itulah semua sarana kepada kesyirikan diharamkan Rasulullah SAW. Rasulullah melarang untuk membangun kuburan. Rasulullah melarang untuk membuat obor atau perapian di kuburan. Rasulullah melarang untuk menambah tanah apapun di kuburan yang bukan daripada tanah kuburan, apakah semen dan seterusnya. Akhirnya umat ini meninggalkan sunnah Rasulullah, mengikuti langkah-langkah orang musyrikin. Maka mereka pun menghias kuburan, mereka membangun kuburan dengan keramik-keramik dan seterusnya. Kemudian mereka buat kelambu dan seterusnya. Akhirnya manusia pun datang ke sana dengan segan, dibuatlah juru kunci. Lambat laun dijadikan sebagai tempat kunjungan. Terkadang menjadi kunjungan wisata dan seterusnya. Wal'iyadzubillah. Sehingga orang-orang menganggap keberkahan ada pada kuburan tersebut, orang sakti. Datanglah manusia berbondong-bondong mencari keberkahan kepada kuburan-kuburan tersebut. Lambat laun bukan hanya keberkahan mereka harapkan, meminta pun di sana. Na'udzubillah min dzalik. Pelajaran yang kelima, poin yang kelima. Riwayat tersebut menunjukkan betapa pentingnya peran ulama. Ulama yang beramal ibadah, yang mendakwai kaumnya. Bahwasanya keberadaan ulama adalah merupakan kebaikan bagi suatu umat, suatu bangsa, suatu negeri. Kebalikannya, hilangnya para ulama merupakan tanda kehancuran suatu negeri, suatu bangsa. Alamat hancurnya suatu negeri ketika tidak ada ulamanya. Ketika tidak ada ulamanya. Lihatlah bagaimana syaitan berhasil memperdayakan kaum Nabi Nuh kapan? Ketika telah meninggal ulama-ulama mereka. Ketika ilmu hilang yang wafatnya para ulama, ketika itulah baru muncul kesyirikan. Karena itulah kita betapa pentingnya menghormati para ulama, mengikuti para ulama, tapi bukan mengkultuskan mereka lebih sebagai porsi mereka dari merupakan umat Muhammad sebagai manusia biasa. Jangan kita kultus berlebihan sehingga mengangkat mereka seolah-olah Tuhan selain Allah SWT. Mereka adalah manusia, yang mana mereka pun berdoa kepada Allah SWT, meminta kepada Allah. Maka jangan sampai kita minta kepada mereka, berdoa kepada mereka, dan seterusnya. Para pendengar dimuliakan oleh Allah SWT, demikianlah kajian kita malam hari ini. InsyaAllah ta'ala kita akan lanjutkan dengan soal jawab. Dan insyaAllah ta'ala
pada kesempatan yang akan datang kita akan melanjutkan tentang syubhat-syubhat yang ada seputar masalah kesyirikan ini dan bantahannya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa atubu ilaih. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah, mereka mengimani bahwasanya murtakibul kabirah, pelaku dosa besar yang masih memiliki iman, sebesar apapun dosa yang mereka buat, jika mereka tidak berbuat kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak akan kekal di dalam neraka. Banyak hadis-hadis yang menerangkan demikian. Dalam hadis kursi, ibadi, ya ibadi, law ataitani bi qurabil ardi khataaya thumma laqitani wa lam tusyrik bi, la ataituka bimithliha maghfirah. Wahai hambaku, jika engkau datang kepadaku membawa satu dunia kesalahan, kemudian engkau tidak berbuat syirik kepadaku, akan kudatangkan sepertinya juga keampunan. Maka dalam sekian banyak hadis maupun ayat, kita dapat simpulkan bahwasanya pelaku dosa besar, apapun sifatnya selain kesyirikan, masih ada peluang untuk mendapatkan surga. Maka orang-orang yang mati bunuh diri pun memang ada ancamannya. Ketika salah seorang dari orang-orang yang pada masa Rasulullah SAW bunuh diri, ya, dia cucuk dirinya dengan tombak dan seterusnya, maka Rasulullah menyebutkan orang tersebut akan diazab sebagaimana dia lakukan terhadap dirinya di hari kiamat. Allah akan mengazab dengan cara apa dia membunuh dirinya di hari kiamat. Pernah seorang juga yang ikut berperang kemudian tidak sanggup, gak tahan menerima serangan lawan, ketika dia merasa gak sanggup lagi, kemudian dia tikamkan pedangnya ke dalam perutnya, tembus ke belakang, maka Rasulullah katakan dia ahli neraka. Tapi untuk mengatakan mereka kekal di neraka, tidak. Bukan daripada Ahlussunnah wal Jamaah, bukan bagian daripada akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Maka orang yang mati bunuh diri pun selama dalam hatinya ada keimanan dan tidak berbuat kesyirikan, masih ada peluang untuk diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Ibadah dibangun di atas dua hal. Kita selalu ulang-ulangi karena penting sekali kaidah ini. Dibangun di atas ikhlas, dibangun di atas ittiba'. Dibangun di atas keikhlasan kepada Allah dalam beribadah, dibangun di atas mengikuti cara Rasulullah SAW. Tadi yang disebutkan mengenai salat hajat, dengan bacaan-bacaannya, rakaat sekian, baca ini dan seterusnya, tidak pernah dijelaskan Rasulullah SAW. Maka semua bentuk ibadah yang tidak pernah Rasulullah ajarkan, dia tertolak. Tetapi apakah ibadah ini dapat dikatakan dia sebagai bentuk kesyirikan? Tidak. Kita katakan ini ibadah yang salah. Di mana salahnya? Salahnya tidak ittiba'us sunnah, tidak mengikuti sunnah. Karena ibadah itu terkadang dia salah di pertama, yakni di niat, bukan untuk Allah SWT, itu baru dapat dikatakan syirik. Terkadang dia ibadahnya ikhlas, tapi caranya salah, maka kita katakan dia tidak mengikuti ittiba' kepada Rasulullah SAW. Kalaulah seorang beribadah karena ingin dipuji manusia, itu syirik. Walaupun ibadahnya benar, salatnya benar, salat hajatnya benar, tahajudnya benar, tapi ingin dipuji manusia, disanjung, maka dia telah berbuat kesyirikan. Karena nggak ada ikhlas. Ikhlas maknanya untuk Allah SWT semata. Tapi kalau andai kata dia beribadah, ya ikhlas dia beribadah untuk Allah SWT, salat tahajud untuk Allah, salat hajat untuk Allah, tapi caranya tidak mengikuti cara Rasulullah, melainkan mengikuti cara yang dibuat-buat oleh manusia. Baca surat ini sekian, baca surat ini sekian, memberikan hadiah pahala kepada Abdul Qadir Jilani atau segala macam, nggak ada. Tidak ada Rasulullah contohkan. Maka semua bentuk amalan yang kita menyembah Allah dengannya bukan dibangun di atas dua prinsip tadi, ikhlas atau mengikuti contoh Rasulullah, maka dia akan tertolak. Tapi tadi ditanyakan kepada kita melihat bahwasanya itu adalah merupakan kesalahan dalam ittiba', bukan kesalahan dalam ikhlas. Wallahu taala a'lam. Bismillah, alhamdulillah, ba'du. Mengunjungi dalam bentuk takalluf, dalam bentuk membani diri, sengaja datang, mengenyengaja datang, tempat-tempat tersebut dilarang.
Karena tempat-tempat tersebut adalah merupakan tempat kesyirikan, tempat disekutukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kecuali datang ke sana untuk mengingkari, kecuali datang ke sana untuk dalam rangka memberikan hujjah, menegakkan hujjah dan seterusnya. Jadi kita dilarang sebenarnya berrekreasi ke tempat-tempat pemujaan selain Allah Subhanahu wa taala. Apalagi melihat acara-acaranya, tarian-tarian dan seterusnya. Jadi enggak perlu jauh-jauh kita berangkat untuk berrekreasi ke Bali, ke candi-candinya, melihat pertunjukan-pertunjukan sana. Itu semua pertunjukan dibangun atas kesyirikan, khurafat, bid'ah, kesyirikan. Ya, atau kita menyengaja jauh-jauh datang ke Borobudur. Itu tujuan-tujuan rekreasi yang dilarang dalam agama kita. Tapi kita diperintahkan untuk berupaya mengumpulkan harta, menegakkan azam, mendatangi tempat-tempat yang Allah perintahkan. Apa itu? 3 masjid. Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjid Al-Aqsa di Palestina. Segala macam bentuk tujuan safar dalam rangka ibadah. Ya. Selain kepada 3 masjid ini, maka dia dianggap bid'ah, menentang agama Rasulullah SAW. Seperti ada yang mengatakan menziarahi tempat makam fulan ada keutamaannya, atau sama dengan haji. Yang berangkat ke negeri fulan, contohnya ke India, contohnya berkumpul di sana adalah merupakan bentuk ibadah yang lebih utama daripada haji dan seterusnya. Ini penyimpangan. Ya, berangkat, apalagi ke negeri-negeri orang kafir, ke Cina atau kemana. Banyak sekali sekarang tour wisata yang menawarkan kepada kita untuk mendatangi tempat-tempat kesyirikan, pemujaan kepada selain Allah SWT. Dan banyak yang mengikutinya adalah orang-orang Islam. Ini menunjukkan betapa jauhnya kita daripada ilmu. Wallahu ta'ala alam. Ustaz, bagaimana dengan foto-foto anggota keluarga kita yang dipasang atau ditempelkan di dinding, tapi tidak dimaksudkan untuk diagungkan, hanya buat kenang-kenangan? Itulah akar muasal kesyirikan pada zaman Nabi Nuh. Maka tidak usah kita tampilkan foto-foto keluarga. Banyak sekali unsur-unsur negatif di sana. Unsur riya, unsur ujub dan seterusnya. Kadang-kadang kita lihat ada orang, ya, ketika dia sudah ditempelkan, atau apa, ketika dapat piagam ini, piagam itu tempelkan. Lebih baik semuanya jangan diperbuat. Dilarang menggantungkan foto di dinding-dinding. Sampai-sampai ulama-ulama yang bolehkan fotografi seperti Syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala melarang perkara-perkara seperti ini. Ya, wallahu ta'ala alam. Bismillahirrahmanirrahim. Ba'du, ada 2 pertanyaan. Yang pertama berkenaan dengan kuburan-kuburan yang dibangun, diberi keramik dan segalanya, ya, dibuat tinggi. Itu terjadi ketika kita belum belajar, telah berlalu masanya. Ketika kita telah paham itu salah, apa kewajiban kita? Apakah kita hancurkan atau bagaimana? Maka jawabannya adalah kita melihat dampak daripada perbuatan yang kita buat. Jikalah kita melihat, jika kuburan tersebut dihancurkan, bangunannya dibuat sebagaimana kuburan biasa, tidak mendatangkan fitnah lebih besar, maka wajib diperbuat, harus diperbuat. Tetapi jika malah mendatangkan fitnah lebih besar terhadap agama kita dan diri kita, maka dibiarkan saja. Karena mungkin banyak orang tidak mengerti, mungkin pihak keluarga dan seterusnya atau yang lain-lainnya. Kalaulah kita hancurkan, maka dampaknya kita akan merusak agama kita maupun diri kita, maka tidaklah dibiarkan sebagaimana begitu saja. Hal ini terjadi dengan Raja Faisal ketika beliau menjabat sebagai raja di Saudi Arabia dan ingin menerapkan sunnah untuk menghapuskan seluruh bentuk tulisan-tulisan kaligrafi yang ada di Masjid Nabawi, memugar segala macam bangunan kubah yang dibuat di atas kuburan Rasulullah SAW. Muncullah protes dari seluruh negeri kaum muslimin yang notabene adalah merupakan negeri-negeri yang jauh daripada sunnah. Mereka protes karena Raja Faisal menganggap jikalah dia tetap menjalankan keinginannya mungkin akan jadi fitnah di seluruh alam Islam, maka dibiarkan sampai sekarang. Maka ini yang kita perbuat.
Dalam rangka mengingkari suatu kemungkaran, kita dapat biarkan kemungkaran yang telah terjadi, tidak merubah jika kita lihat akan terjadi kemungkaran lebih besar. Sebagaimana dengan Rasulullah SAW sendiri, ketika Rasulullah menaklukkan Mekah, dia berkata kepada Aisyah, "Lau anna qaumaki, kata Rasulullah, hadithu ahdin bil kufri, laula anna qaumaki hadithu ahdin bil kufri, lahadamtul ka'bata wa banaitu ala qawaid Ibrahim." Kalau saja bukanlah kaummu merupakan orang-orang yang baru saja memeluk Islam, akan aku hancurkan Ka'bah dan aku akan bangun Ka'bah sebagaimana kaidah yang sebagaimana dasar pondasi yang dibangun oleh Ibrahim alaihissalam. Karena Ka'bah pada masa Quraisy itu tidak sama dengan Ka'bah pada masa Nabi Ibrahim. Mereka buat satu pintu, mereka naikkan pintunya pada masa Nabi Ibrahim, Ka'bah 2 pintu dan pintunya rendah ke tanah. Ada pintu masuk, ada pintu keluar. Kemudian bangunannya lebih sedikit luas karena orang kafir Quraisy tidak memiliki uang yang cukup. Mereka kecilkan, mereka tinggikan, mereka gantikan dengan bangunan hijr. Ya, makanya sebagian daripada hijr Ismail adalah merupakan bagian daripada Ka'bah. Kata Rasulullah, kalaulah tidak kamu merupakan orang-orang yang baru masuk Islam, akan kuhancurkan Ka'bah dan kubangun sebagaimana dibangunnya oleh Ibrahim alaihissalam. Kenapa Rasul tidak melakukannya? Karena takut fitnah. Maka ini jawaban untuk pertanyaan yang pertama. Ada pertanyaan yang kedua, ya, sebaiknya kita tidak usah mengkoleksi gambar-gambar orang tua kita segala macam, karena tidak mendatangkan manfaat untuk dirinya ataupun untuk kita. Kadang-kadang kita bermain di sana perasaan, semua perasaan saja. Nggak ada manfaat untuk orang tua kita, fotonya kita simpan. Yang bermanfaat untuk orang tua kita, apalagi mereka telah meninggal, kita doakan mereka. Selalu mendoakan mereka, bersedekah untuk mereka, menyambung silaturahmi kepada keluarga-keluarga mereka atau teman-teman dekat mereka. Ini amalan yang bermanfaat. Tapi dalam beragama kita banyak sekali terpengaruh dengan perasaan. Kenapa dilarang? Kenapa dilarang? Kenapa harus dicegah? Bukankah ini kebaikan seterusnya? Padahal kebaikan itu ada pada agama. Kalau orang tua kita sudah meninggal, mengingatnya bukan dengan membawa fotonya dan seterusnya. Mengingatnya dengan mendoakannya dan seterusnya. Ini cara yang paling tepat dan cara yang paling benar, dan ini yang bermanfaat. Wallahu ta'ala alam. Dan bagaimana dengan yang membuat foto itu tersebut Ustaz? Apakah bagaimana cara untuk tobatnya Ustaz? Tentunya orang buat patung dan seterusnya, ketika dia paham, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Andai kata memang masih ada wujudnya, dihancurkan. Patung yang dibuat dihancurkan. Dari Abu Imad di Sengkuang Ustaz. Silakan. Saya ingin menanyakan ini surat Al-Imran ayat 64 Ustaz. Surat Al-Imran. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul ya ahlal kitabi ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'an. Yang dimaksud ahlul kitab di sini tentu orang Yahudi dan Nasrani ya Ustaz ya. Iya. Tentang kemusyrikan orang Nasrani, kebetulan saya pernah membaca kitab mereka bukan cuma menyekutukan, bahkan sangat melecehkan Allah Subhanahu wa taala. Ini orang Nasrani Ustaz. Bagaimana kemusyrikan orang Yahudi Ustaz? Bentuknya seperti apa gitu Ustaz? Mohon penjelasannya Ustaz ya. Jazakumullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, ba'du. Tadi beliau menjelaskan tentang kesyirikan orang-orang Nasara. Bahkan dalam kitab mereka banyak sekali gambaran bagaimana mereka melecehkan Allah. Bahkan mereka melecehkan para nabi-nabi Allah, menuduh para nabi-nabi Allah SWT dengan perbuatan yang tidak baik, tercela. Menuduh Lut berzina dengan kedua putrinya, Ibrahim meminum khamar, Ibrahim telanjang, dan seterusnya. Banyak sekali. Ya, Musa berkelahi dengan Allah. Banyak sekali bentuk pelecehan mereka terhadap agama. Dan kita harus paham bahwasanya itu juga ada pada kitab Taurat. Karena isi Injil sebagian adalah merupakan isi Taurat. Dibagi menjadi dua, perjanjian baru dan perjanjian lama. Isi perjanjian lama itulah di Taurat. Tapi tidak semuanya dimuat sebagaimana yang ada pada Tauratnya orang Yahudi, agama orang Yahudi.
Dan dalam agama Yahudi juga terdapat penyimpangan sebagaimana pada agama Nasara. Allah banyak menyebutkan penyimpangan mereka, merubah-rubah isi Alkitab dan seterusnya. Di antaranya Allah mengatakan wa qalatil yahudu Uzair ibnullah. Berkata orang-orang Yahudi Uzair itu adalah merupakan anak Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana orang Nasara mengatakan Al-Masih ibnullah, Isa anak Allah. Jadi ini kesyirikan mereka. Sama kesyirikan mereka dengan kesyirikan orang-orang Nasara. Dalam banyak hal sama. Sama-sama mengkultuskan. Cuma mereka mengkultuskan Uzair. Allah Ta'ala alam. Kuburan yang sesuai dengan sunnah Rasulullah itu gimana bentuknya? Oh iya, itu aja Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Pertanyaan yang sangat baik sekali. Bagaimana sih kuburan yang sesuai sunnah Rasulullah SAW? Kuburan yang sesuai sunnah Rasulullah adalah kuburan yang tidak meninggikan tanahnya lebih daripada 1 jengkal. Sebagai bentuk tanda itu adalah merupakan kuburan. Dan diletakkan pada satu sisinya atau dua-duanya batu sebagai tanda itu kuburan. Ya. Diberikan rukhsah meninggikan kuburan hanyalah 1 jengkal saja dari atas tanah sebagai tanda dia adalah merupakan kuburan. Kemudian nisannya tidak boleh bertulis, dilarang Rasulullah SAW. Batu, letakkan batu di sana, atau kayu atau apapun juga sebagai tanda itulah kuburan. Yang jelas yang dilarang memasukkan tanah apapun dari luar kuburan, apakah kerikil ataukah pasir ataukah yang lain-lainnya, mengkapurnya, menyemennya, itu semua terlarang. Meletakkan padanya bacaan-bacaan itu terlarang. Ya. Tulisan-tulisan Quran diletakkan padanya dilarang. Bahkan kalau kita mau jujur, dalam kitab Syarah Muslim karangan Nunawi rahimahullah taala, beliau menjelaskan larangan-larangan mengenai masalah membuat bangunan kuburan ini. Kata beliau, lebih lagi sangat terlarangnya jika ini dibangun di tanah wakaf kaum muslimin. Karena itu tanah wakaf, bukan tanah milik orang tua kita. Ketika kita membangun kuburan, berarti setelah lamanya itu kuburan jadi hak milik kita, hak milik keluarga kita yang meninggal. Padahal hukum asalnya itu bukan hak milik kita, wakafnya kaum muslimin. Ketika dianggap setelah bertahun-tahun tulang-tulang yang telah hancur menjadi tanah dapat digali kembali dan dikuburkan di sana orang lain. Tapi ketika dibangun dan seterusnya, maka jadilah dia, ya, dihajaslah dia, terbokinglah dia untuk orang-orang tertentu, padahal dia tidak hak untuk orang tertentu. Dia wakaf kaum muslimin dari masa ke masa. Wallahu ta'ala alam.